Jadi awal saya ya buruh cuci truk sama bis, mobil itu ya. Orang lain pada pacaran, saya nyuciin motornya gitu lah kira-kira gitu. Disitulah saya di laundry lah kata Allah itu. Saya dipisahkan dengan istri yang saya sayangi. Saat itu juga posisinya hamil dan melahirkan. Di titik itulah yang titik terberat dalam hidup wanita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Joko Ardianto. Saat ini diamanai Allah sebagai CEO dan founder dari PT Kotagiri Jewelry Group. Brandnya namanya Kotagiri Jewelry. Perusahaan manufaktur, cincin kawin, anniversary, dan juga fashion. Number one ya insya Allah di Indonesia. Dan juga diamanai juga sebagai Presiden Sukses Berkah Community. Sekaligus jadi pengasuh pesantren Quran Riyadul Jannah Indonesia. Yang ada di Bantul. Kurang lebih santrinya sekitar 400-500 anak. Kotagiri Jewelry Group itu sebenarnya grupnya ya amal usahanya salah satunya ya Kotagiri Jewelry itu sebagai yang utama. Terus pusat pelatihan dan pendampingan super team itu yang kedua Mas. Jadi kita punya dua. Jadi Kotagiri Jewelry dulu 2015 sampai sekarang. Baru yang lini kedua itu pelatihan pendampingan khusus pembangunan super team. Jadi itu banyak teman-teman yang minta. Jadinya saya ngadain itu karena ada permintaan dari rekan-rekan gitu. Berdiri dari 2000? 15 Maret 2015. Berarti kalau sekarang saya usianya 34, istri juga 34. Ya wajah mungkin agak boros tapi kalau usia masih 34. Jadi orang taunya kan saya di Kotagiri Jewelry ini kan biasanya ya kalau toko emas itu seorang owner yang seusia saya 90 itu adalah generasi kedua atau ketiga Mas. Minimal kedua, maksimal ya, ketiga keempat. Engkongnya sudah punya emas rata-rata dan Chinese ya. Nah, kalau ini engkongnya nggak ada emasnya dan juga bukan Chinese. Jadi saya dulu Mas mengawali ini itu ketika lulus saya anak orang tidak punya. Saya ditinggal orang tua itu bapak sejak umur 2 tahun saya udah ditinggal. Bapak kena penyakit kanker otak jadi saya ditinggal dengan ibu saya. Seorang janda yang cukup miskin, jadi yang lain udah punya listrik, saya belum punya. Sampai dengan kita berjuang sama ibu, ya penuh pengorbanan lah, jadi buruh lah. Mama saya itu jualan sarung bantal dari mulai pasar Jogja ke Solo. Lalu muncullah saya di titik terakhir, itu di 92 lahir, 92 bapak nggak ada. Emak itu membesarkan saya sendirian dan tidak menikah lagi sejak saat itu. Karena tidak mampu, saya profesi awalnya itu bukan seorang jualan emas, Mas. Saya pas SMA ya, buruh kayak bikin boneka dari rotan itu. SMA saya udah boneka rotan. Terus ketika lulus SMA, saya itu buruh cuci bis dan truk, Mas. Terus ketika mau kuliah, itu tidak punya uang, keterima di UIN saat itu ya. Karena ternyata pas saya bayar, bapak angkat juga kena halangan, jadi saya nggak bisa masuk. Jadi alhasil saya jadi debt collector dulu Mas. Sebenarnya untuk mulainya itu ada dua Mas. Satu itu saat SMA itu sudah mulai, kan kita di kota gede Mas, sentra Perak. Saya lihat itu banyak juragan-juragan gitu loh. OKL lah kalau orang ngomongnya sekarang tuh. Orang kaya lama lah. OKL yang nggak banyak flexing tapi asetnya banyak itu ya. Saya belajar caranya apa sih Sugi? Saya penasaran gitu. Kok saya kere gitu kan? Salah saya apa gitu kan? Nah saya lihat, oh ternyata mereka produksi perak di sana. Terus saya belajar, oh sahabat Nabi kok kaya-kaya. Saya kan juga mikir buka bukunya. Oh ternyata pinjem. Nah, saya mulai pinjem Mas ke Pak Bandio namanya. Kalau beliau nonton ini ya, Pak Bandiono itu minjemi saya, Pak boleh nggak saya pinjem? Saya tak nyales. Mulainya yang tak tekuni sales kuliah Mas. Mulai kuliah itu saya nyales sama privat. Untuk yang hariannya itu 1 bulan ya 4 siswa kira-kira. 1 siswa 300 kalau bayarnya nggak molor gitu ya. Kadang suka menjelang hari H nggak dibayar saya. Nah, kalau yang itu harian udah kecukupan, saya untuk ngidupin orang tua pakai 1,2 juta itu Mas. Emak saya kasih tuh 700, 800, sayanya yang 300 gitu kan. Nah, terus dari Pak Bandio itu saya pinjem tuh barangnya Mas. Pak, boleh nggak saya pinjem Pak? Saya nggak punya Pak. Jaminannya nggak ada Pak. Ya wes pokoknya jenengan saya maling ya nanti jenengan tahulah rumah saya Pak itu. Jadi pinjemin Mas. Sedikit akhirnya 1 tas. Pak Haryanto itu juga saya pinjemi itu 1 tas juga boleh gitu kan. Begitu pulang saya balikin itu tasnya, ini penjualannya, untungnya saya kasih dulu Mas. Saya nggak ngambil untung, Pak ini kulaan misalkan dulu tuh cincin saya inget 100 ribuan Mas kulanya. Nah 1 pasang 80-100, saya jualnya 350 Mas. Emang standarnya segitu Mas. Kalau perak emang tinggi ya, makanya itu orang kota gede kayaknya luar biasa karena pengalinya tuh GP-nya kenceng. Nah itu terus pulang saya kasihin, Pak ini lakunya sekian.
Ya wis, kamu sekian, aku sekian. Gitu terus mas, berjalan terus. Dan saya nggak ngebalikin mas, ngemplang juga nggak pernah. Jadi tak balikin terus itu. Tepat waktu misalkan seminggu ya seminggu gitu. Nah dia terus percaya, kasih terus. Di titik itulah saya jadi seorang sales mas. Ya dulu kan nggak tahu tentang Islam banget, terus nggak boleh pacaran, nggak tahu ya orang pacaran, saya beri bik supaya beli cincin gitu ya. Dengan bahasa emosional kayak apalah pokoknya. Ya caranya dia beli, dosen saya suruh beli, temen saya suruh jadi distributor, reseller, itu berjalan terus sampai saya lulus kuliah. Kira-kira begitu. Berarti kalau kuliah itu 2008 mas, nggih. Lulus 2012. Yang S1 nggih. Itulah wasilah bisa lulus karena biaya operasional dari situ mas. Kan beasiswanya hanya ngafresh PP aja mas, nggak ngafresh yang lain-lain. Ternyata yang lain-lain lebih banyak orang kuliah. Saya kan baru tahu toh, orang tua saya nggak ada yang kuliah kok, jadi itu setelah kuliah mas, baru saya kembali lagi ke dunia kelam mas, masuk lagi ke bank, plat biru, depannya B lah pokoknya, kayaknya cuma satu deh. Itu saya masuk nggak jadi debt collector mas, malah diminta jadi HC mas, Human Capital atau HRGA, yang bantu atasan saya nyari debt collector mas, jadi malah naik kelas. Saya punya kartu kredit 5. Jadi kalau di bank ya berat itu. Jadi masuk, lulus, saya belum hijrah mas. Itu belum tahu yang namanya riba, itu belum tahu. Saya masuk ya pokoknya keren lah, bank biru depannya B lah, pokoknya keren lah. Itu swasta terbesar lagi di Indonesia. Itu masuk, posisi langsung mentereng mas, HRGA. Oh, HRD lah ya. Itu kan bisa membantu menentukan orang masuk dan enggak di level itu. Jajarin teller milihin, itu. Ya, terus debt collector bantu ngerekrutin sama atasan. Walaupun saya support toh, tapi repot. Dan di ujung saya diamanahkan untuk diminta naik jabatan, dapat penghargaan lagi, SRGA terbaik tanda tangan regional dari bank tersebut. Oh seneng banget loh mas, main kartu kredit 5 ya, seneng itu 5 kartu kredit bad debt semua, karena rekan saya lebih bad debt gitu. Jadi saya terbawa di perbankan itu biasa mas, gaji nggak nyampe 2 tapi limitnya 50 juta itu biasa. 5 kartu kredit kalau satunya 5.000 kan 25 ya, kalau lancar kan upselling. Caranya lancar kan diputar-putar terus. Jadi lancar deh, Keystone. Caranya gitu. Tapi kelam, saat itu belum paham hijrah dan saya belum menikah saat itu, Mas. Karena 2000-an Mas, 2012 ya. Dan saya nikah baru 2013. Resahnya itu karena saya sering masuk rumah sakit, Mas. Jadi saya punyakan penyakit itu mah, tiba-tiba sakit mah terus. Masuk rumah sakit itu sebulan bisa mungkin 2 kali. Ke IGD terus. Berhubungan dengan apa yang saya makan dan perut. Akhirnya banyak yang menyadarkan dari kajian, dari banyak hal itu. Dan juga ketika saya menikah, istri ngomong, Mas, itu bukan pekerjaan yang baik. Kartu kredit itu bukan yang baik. Kerja di bank itu bukan hal yang baik. Kalau ada pekerjaan yang lain, Mas Joko bisa cari pekerjaan yang lain. Tapi kan saya nggak punya pandangan. Keluar dulu, insya Allah nanti ada pekerjaan. Saat itu saya keluar, Mas. Jadi benar-benar karena saya modelnya jarang ngomong. Tapi sekali ngomong saya selalu, itu mutiara yang saya tahu. Dan itu jarang, orang kalau sering ngomong dengan yang jarang ngomong beda kok, saya yakin. Dan dia mempertimbangkan betul, itu ngomong. Dan teman-teman saya juga, ya mungkin yang melihat tayangan ini ya, sudah banyak yang ketika saya keluar itu banyak yang ikut keluar. Jadi bisa bersama, keluar, terus kita karena istri ya, kita cari pekerjaan yang diterimalah saya di sebuah perusahaan sarung terbesar di Indonesia, bagiannya HRD tapi sudah lebih tinggi, namanya HR Supervisor atau HR Leader. Di sana membawahi 1.950 orang karyawan. Disitulah saya belajar banyak tentang super team. Totalnya kalau BCI itu sekitar 2, kalau yang di sarung Atlas ya, saya sebut merek karena dua-duanya baik sama saya ya, dan kita berpisah semuanya dengan baik, itu sekitar 3 tahun. Jadi totalnya saya karyawan itu sekitar 5-6 tahun. Selesai di 2016. Oh enggak lama. Saya di bank itu hanya sekitar 2 tahun, enggak pakai nganggur, Mas. Jadi ketika istri minta itu untuk keluar, saya keluar. Padahal saat itu saya belum punya pegangan ya, hanya punya tabungan beberapa. Saya keluar lalu diterimalah di sarung Atlas tersebut. Itu posisinya di Pekalongan, Mas. Itulah yang jadi titik balik banyak hal di kehidupan itu, karena justru story-nya yang paling bisa mengubah hidup itu ada di sarung Atlas. Atlas itu tahun pertama saya hijrah, Mas. Jadi kalau ditanya apalah istimewanya sarung BHS Tech dan sarung Atlas itu, kan PT BHS Tech sarungnya Atlas sama BHS. Di sanalah saya berjumpa dengan kehidupan baru sebagai seorang manusia yang menyelesaikan hutang-hutang. Hutangnya nggak banyak, Mas. Cuma 70 jutaan plus kartu kredit 5. Tapi bagi saya yang gajinya itu saat itu nggak nyampe di angka 5, itu jadi masalah. Kan kecil ya, cuma sekitar 3 jutaan saat itu. Hutangnya masih 70-an. Sampai dikejar-kejar debt collector. Tapi saya telepon, saya selesaikan semua satu persatu. Sampai dengan close semuanya selesai, dapat surat lunas dari bank gitu, Mas. Jadi kalau memang ditanya apa yang selesai, nah disitulah saya di laundry lah, kata Allah itu. Saya dipisahkan dengan istri yang saya sayangi. Saat itu juga posisinya hamil dan melahirkan. Di titik itulah yang titik terberat dalam hidup. Kalau ditanya titik terendahnya, bukan saat saya jadi
jadi debt collector tuh bukan. Titik terberat saya ketika saya dipisahkan dengan emak yang saya cintai, istri yang saya cintai, anak-anak saat itu juga masih dalam kandungan anaknya. Itu perjalanannya Mas, itu kalau Jogja sama Pekalongan, jadi jaraknya kita sekitar, kalau naik motor ya itu sekitar 6 jam sampai 7 jam. Dan saya tempuh tuh naik motor Mas, karena memang saya kangen, saya harus menunaikan kewajiban suami. Saya pulang itu setiap minggu Mas. Triggernya adalah hijrah itu munculnya, ada orang yang diberikan soft ya, teguran ringan-ringan. Kalau saya tegurannya sudah cukup berat ya, karena sakit yang berkepanjangan. Terus saya tiba-tiba, mah itu nggak sembuh, tiba-tiba langsung dinyatakan operasi usus buntu Mas. Dan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya sakit semua di pencernaan. Lalu saya bertemu dengan guru-guru, kiai, saya minta nasihat, saya minta arahan, ternyata saya salah. Apa yang saya makan dan saya berikan ke keluarga itu salah. Terus juga nggak tenang, jarang bisa tidur, karena punya kartu kredit. Terus dikejar-kejar terus, jadi ininya tuh kan Mas, berat. Akhirnya berat, terus nggak tenang. Hidup itu rasanya tuh kalau bangun tuh berat gitu Mas, nggak bisa menikmati hidup. Pagi cerah, tapi sayanya yang nggak cerah gitu ya, benar-benar nggak merasakan, aduh gimana gitu ya neranginnya ya. Jadi benar-benar sudah sampai di titik wis sumpek lah Mas, ini ada yang salah dengan hidup saya. Dan saya cek ini nggak sesuai nih dengan yang seharusnya saya cicip sebagai manusia, kan diciptakan untuk menghamba, bukan untuk main kartu kredit, bukan untuk utang, bukan untuk main di bank dan sebagainya. Titik baliknya adalah orang bertanya, mulainya dari mana dan inspirasinya dari siapa? Banyak orang kan datang dari YouTube, pecah telur misalkan ya, YouTube apa gitu ya, terus dari orang lain. Saya enggak Mas, saya di titik di mana ketika saya sudah benar-benar pasrah, saya capek betul itu Mas, dan lelah betul, lelah fisik, tenaga, pikiran. Orang sayangan saya di Jogja, saya kerja di Pekalongan Mas. Gaji itu 3,5 juta. 3,5 juta, 2 tungku. Terus di sana saya hidup hanya dengan mungkin 1 juta karena uangnya dikasih istri untuk hidup dan juga bayar utang. Sisa 1 juta Mas, 1 bulan Mas. Potong bensin perjalanan itu Mas. PP itu wah paling tinggal 600. Saya hidup paling 600 ribu Mas. Sebagai seorang leader Mas. Dan orang nggak ada yang tahu tuh segitu. Paling hanya beberapa sahabat yang nyupport saya makan. Di titik itu sampai dengan naik motor itu, bayangin Mas, naik motor Jogja. Saya kalau hari Minggu berangkat dari Jogja penuh dengan sedih itu jam 7 malam. Naik motor sampai Pekalongan itu jam 3 dini hari. Jam 3 itu tidur sejenak, sholat subuh. Terus melek, nggak bisa tidur lagi. Jam 7 sudah apel pagi. Dan itu tiap hari Senin begitu tuh. Kalau Jumat pulang dari sana, Pekalongan itu Jumat, dan dari sana sore gitu ya, jam 5. Sampai rumah udah dini hari terus. Dan itu mungkin kalau orang, Mas nggak takut setan. Saya kok nggak kepikiran setan. Saya sudah di titik dimana nggak menakutkan siapapun, hanya Allah yang saya takuti. Jadi Allah jadi sandingan. Di titik itu paling berat nih Mas. Perjalanan jam 12 malam di Pantura. Itu motor saya tuh mati lampunya Mas. Dan itu motor satu-satu hujan deras. Hanya ada hujan deras, mati motor, saya harus di belakang truk itu. Lampu truk kan merah ya. Saya di belakang truk, izin sama sopir truknya, saya tuh buntuti terus selama 2 jam sampai ke Pekalongan. Di saat itu udah di titik sudah sangat capek, saya berdoa di tengah jalan, di tengah hujan deras. Itu antara air mata dengan dengan hujan itu udah nggak bisa dipisahkan. Saya sengaja saya buka itu helmnya saya buka. Di tengah itu saya masih ingat namanya daerah Tersono menjelang Subah. Itu hari yang paling horor, paling riskan, begal, aneka macam di sana semua. Saya datang terus, ya Allah, walaupun bukan kuat saya bilang saya nggak kuat Allah. Saya surah kuat tenang. Saya menghamba, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kaya. Tolong saya dijadiin seorang pengusaha saja ya Allah, biar waktu saya bisa cukup untuk keluarga. Jangan sampai saya itu meninggal di saat emak saya itu saya nggak bisa nyanding gitu. Mas saya udah 73 Mas, saat itu 65 saat itu, dan sudah sakit-sakitan. Jangan sampai saya nggak ada di saat orang tua saya meninggal. Jangan sampai keluarga saya itu kayak gini terus itu. Saya udah habis lah itu nyawa saya saat itu. Naik motor sambil itu habis. Di titik itu hari berikutnya saya puasa daud terus Mas sampai beberapa bulan. Nah 15 Maret 2015 malamnya itu saya tuh dapat mimpi blueprint. Kalau panjenengan tahu blueprint itu lengkap banget Mas, detail. Namanya itu brandnya Kota Gede Jewelry. Dibukanya channelnya di mana, Instagram. Postingnya harus kayak apa, guru yang ditemui siapa, besok belajarnya apa, bagaimana cara memulainya, itu ada semua Mas, jelas. Bahkan saya paginya masih bisa nyalin itu blueprintnya itu. Jadi bangun itu terjadi blueprint itu antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Ini mungkin orang banyak nggak percaya, tapi banyak orang mendapatkan petunjuk itu lewat mimpi. Salah satunya saya ketika di titik saya sudah menghamba, gak kuat ya Allah, pokoknya kalau manut pokoknya itu dapat detail, namanya, alamat akunnya aja saya dikasih tuh sama Allah tuh detail, akunnya harus posting apa aja, terus gurunya besok belajar kemana itu ada ya, saya cari ada itu gurunya itu detail itu Mas. Jadi bener-bener kalau ditanya mulainya dari mana, dari mimpi Mas. Tapi jauh sebelum mimpi itu datang kita sudah menghamba, sudah payah betul, dan sudah riyadhah dan sedekah. Barang terakhir yang saya miliki yang berharga saya itu iPad, ya saya jual Mas. iPad saya jual, saya pakai HP biasa, ada sisa uang sekitar
sekitar 2 juta mungkin saya kasih ke orang tua, Mak, saya belum bisa bakti, ini iPad saya jual ada 2 juta, panjenengan ambil aja, monggo. Ambil berapa? Mak saya ambil 500 aja Le. Sisanya kalau mau disedekahkan kalian monggo. Itu diambil 500 itu. Dunia berubah itu Mas. Di titik itu dunianya udah signifikan. Dan sejak saat itu terakhir di ujung ikhtiar saya setelah puasa neka macem sedekah berharga gitu ya. Saya nulis surat ke seorang kiai di daerah Gunung Kidul. Namanya beliau Kiai Harun Al-Rasyid. Saya nulis, Pak Yai, saya sudah dalam kepayahan. Saya mohon, saya bukan orang yang baik. Saya mohon saya dibantu doa. Karena doa saya mungkin tidak berlaku untuk orang hina seperti saya Pak. Masa lalu saya kelam Pak Yai. Mohon saya dibantu doa tercapai. Satu, saya bisa kuliah lagi, saya bisa jadi pengusaha, saya bisa mengumrohkan keluarga saya bisa mencukupi kebutuhannya, saya pengen meninggal orang tua masih bersamping saya. Terus saya tulis semua, dan alhamdulillah saya tulis semua itu Mas, semuanya tercapai. Hanya satu yang belum, itu karena memang haji memang ada beberapa tahun lagi insya Allah berangkat. Tapi yang lain Mas, semuanya sudah terkabul, lengkap, bahkan bonusnya itu banyak hal. Dari Kota Gede Jewelry, jadi seorang mentor, jadi pembicara Mas, itu sudah Mas. Hampir kalau dibilang apa yang 34 yang masuk belum tercapai, ada Mas. Satu tok mungkin haji. Karena haji berbagai macam tawaran berangkat haji lebih cepat saya menolak. Saya tahu ujungnya kemana kok itu. Duitnya tanpa kwitansi dipercepat saya nggak mau. Saya mau yang natural aja lah. Haji plus ya plus, saya memang saatnya berangkat ya berangkat. Percepatan 60 sekedepan motor tinggal transfer, tapi saya nggak mau. Saya tahu kok itu bukan hal yang baik. Kalau resmi pasti ada pengumumannya kan gitu. Hanya itu tok Mas yang tercapai. Kalau yang lain insya Allah sudah. Di 34 ini mungkin bagi saya, maka ketika sudah selesai itu, guru saya mengajarkan kalau segera selesai dengan diri sendiri, maka sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka 2019 saya sudah selesai Mas dengan diri sendiri. 2019 di usia saat itu berarti belum ada kepala 3, mungkin 29. Part membangun ya dari blueprint yang pertama dari Allah kasih lewat mimpi itu hanya cukup untuk berjalan, ternyata hanya untuk satu step. Kalau di bisnis itu how to start, hanya untuk memulai. Sedangkan how to grow, how to establishnya nggak ada. Cari itu blueprintnya nggak ketemu Mas. Emang ternyata itu memang didedikasi Allah itu sebenarnya gue mulai saat itu saja. Itu blueprint itu cukup untuk jualan cincin itu 30 pieces. 30 orderan sebulan itu sudah nyampe itu blueprint dari Allah itu. Satu cincin itu kalau yang premium saat itu bisa terjual di angka 3 jutaan Mas. Dengan GP bisa sekitar 40% itu saat itu masih nutut lah. Ya separuh lah itu masih oke lah. Kalau separuh saja Mas, sekitar 1,5 kali 30. Itu kan udah cukup Mas, di usia muda dapat 30-an saat itu. Bisa yang udah lama banget loh, udah cukup gaji karyawan udah lah beberapa cukup lah gitu. Modalnya nggak pakai modal Mas, kan kita bisnisnya di blueprint ada tulisannya. You tidak perlu modal, modalnya dari customer. Udah ada Mas, syaratnya itu udah tertulis. Jadi nanti bukanya cincin, nanti custom, nanti PO. Nanti PO-nya itu DP-nya kamu set 80, itu ada Mas, detail. Saya juga mungkin kalau suruh ceritain kayak apa wujud blueprintnya bingung, tapi kalau disalin paginya masih bisa. Jadi kalau 80 HPP-nya nggak nyampe 80 kan kenapa saya harus modal Mas? Lah iya toh, nggak perlu. Maka saya juga bingung lah, itu terus piye Gusti Allah mulai nih. Itu udah dijawab di dalam mimpi itu ada. Nah itu cukup untuk sampai dengan how to start. Nah how to run, how to grow gitu, how to establish itu ketemulah sama yang namanya Coach Ridwan Abadi di pendampingan One Year Coaching, pendampingan bisnis 1 tahun, sukses berkah community. Pecah telur kemarin ada. Nah itulah saya udah mulai jalan, set, timnya udah mulai 7 sampai 10, ketemulah sama Coach Ridwan. Baru ditata di sana. Dapatlah sekolah gratis 1 tahun. 12 kali pertemuan keliling-keliling Indonesia, orang dibayar. Beliau nggak mau dibayar. Kita hanya bayar untuk makan sama penginapan, Mas. Betapa mulianya ada orang kayak gitu. Saya juga nggak percaya tuh di dunia masih ada orang kayak gitu itu. Tapi beliau guru ya. Ternyata urut itu Mas diajarin basicnya bisnisnya bagaimana. Purpose of life, tujuan berbisnisnya nggak boleh balas dendam, harus bermanfaat. Terus distribusinya marketing, branding, marketing, selling, present production, human capital, keuangan itu setahun Mas digembleng 2019 sampai 2020. Jadi yang blueprint itu cuma berlaku 2015 sampai 2018 Mas. Ternyata cuma berlaku 3 tahun. Cek kenapa nggak ngasihnya tuh full sampai gitu ya. Ternyata nggak ngasih segitu aja udah cukup Mas. Untuk kehidupan udah sisa itu untuk kehidupan. Yes, yang bertumbuh secara corporate ya Mas ya. Dibangun CV-nya, dibangun PT-nya itu yaitu 2019. Yang PT lah ya. Kalau CV udah dari awal. Nah, kalau itu sudah 2017 sudah buka Mas yang di Gedong Kuning. Kecil, ukurannya sekitar muka 8, belakang ya sekitar 10 lah Mas, nggak gede-gede amat. Itu kecil, 1 ruko jadi 2 ruko. Itu belum ketemu dengan Coach Ridwan Abadi dan belum ada sekolah bisnis. Sekolahnya masih ya S1 dengan sekolah blueprint itulah. Blueprint itu dikasih Allah, kita praktekin aja itu apa adanya. Dapat 1 toko. Nah kalau mulai corporate yang benar-benar tertata bagus, itu mulai 2019 Mas. Alhamdulillah Allah titipkan ini sekarang outletnya 6 Mas. Jogja 2, Semarang, Surabaya, Bandung, Solo gitu ya. Dan beberapa mitra. Tapi yang saya sebut yang milik kita aja. Yang lain kan cuma reseller enggak kita sebut. Nah
Itu dulu sudah ada mas di blueprint, tapi awalnya cuman kecil ya. Nah, saya baru belajar ketika itu bersama di OYC Wanjar Coaching itu kita belajar lengkapnya nggak boleh satu mas income streamnya, jadi multiple income of stream. Jadi makanya kalau sekarang kenapa bisa banyak? Satu, kita itu mainnya di cincin nikah atau cincin kawin. Ya 1,2 sampai 1,5 juta orang menikah setiap tahunnya lah ya. Itu kalau kita ngambil 10% aja cukup. Dan alhamdulillah kita secara rating se-Jawa Bali itu yang pelayanan dan desainnya paling bagus kita number one. Jadi bukan kita yang ngomong ya, itu Google rating, kalau di rating itu se-Jawa Bali kita paling banyak. Yang kedua kita ada di anniversary-an. Kalau nikah kan sekali mas, nah, sehingga suruh berputar pakai apa? Anniversary-an. Anniversary kan kalau punya uang setahun sekali loh mas, kalau punya uang ganti cincin terus ya. Apalagi dulu cincinnya jelek, terus dulu dipinjam lagi sama suami nggak dibalikin ya, digadein ya. Terus sekarang mungkin ngasihnya kan lebih banyak. Ada juga cincin fashion. Fashion itu yang karakter-karakter. Jadi fashion itu bisa buat daily. Terus yang ini kalau fashion biasanya marketplace. Kalau yang ini biasanya lewat Instagram dan lewat yang lain. Jadi pengaturannya nggak cuma itu mas. Jadi banyak. Ada juga yang repair. Di brand-brand lain yang sahabat-sahabat kita yang berbuat onar itu dikirimnya ke kita mas. Nerima. Kami terima kok sebisa kami. Saya ngomong kalau hasilnya kayak kami persis nggak bisa pak. Tapi kalau kita optimalkan bisa gitu ya. Kan banyak yang ditinggal kabur mas, kasihan. Jadi mereka nggak peduli dengan rating review. Yang penting hit and run kabur. Nanti datangnya ke kita. Kita benerin matanya, kita ganti yang bagus. Kita terangin ini yang bener, ini yang bagus kayak gini, yang jelek kayak gini. Dilebur ulang ya ada. Kalau di perputaran uang mungkin saya nggak bisa cerita. Tetapi kalau untuk ngopeni santri kira-kira bisa ngopeni sekitar 400 mas. 400. Jadi santri yang kecil itu 99, yang dewasa itu 200-an. Masyarakat gitu ya. Kalau tim saat ini namanya Santri Karya itu sekitar 90-an mas. Ya satu santri itu macam-macam ya mas ya. Ada yang dapat satu santri itu ada yang kalau full ya, ada yang 800.000 itu sekolah sama bensin 300. Ada yang dapat 300.000 saja. Ada yang dapat makannya saja, makannya tok. Karena di pesantren kita itu full service. Jadi secara SPP itu tidak bayar mas, SPP-nya gratis. Terus seluruh pengajar itu certified tilawati itu sampai level instruktur. Seluruh pengajar itu jauh di atas UMK pendapatannya mas, kecuali dia part-time. Kalau datang itu gratis. Baju seragam satu set mas, tidak bayar. Terus nanti setiap datang itu ada makan sama snacknya mas, every day. Every session itu dapat. Dan nanti kalau orang tuanya ada pengajian dapat sembako, itu satu sembako kira-kira ya 40-an ribu, kadang ada yang 100.000. Kalau ada event parenting kemarin itu kita ngundang keos, kemarin ngundangnya itu siapin sembako 400 itu ya, yang datang 850 mas. Jadi kalau omset ya saya nggak bisa cerita itu dalam bentuk apa nih, dalam bentuk keyakinan untuk tidak menceritakan. Tetapi kalau dalam manfaat semoga jadi inspirasi teman-teman supaya apa, saya jadi presiden SBC komunitas muslim. Kalau saya nanti ngomongnya bab omset itu penting, tetapi lebih penting manfaatnya apa gitu. Karena banyak yang flexing di sana itu mobilnya bagus, rumahnya bagus. Saya flexing tahu untuk apa gitu loh. Itu untuk mengundang hasad dan ain, itu toh manfaatnya. Tapi kalau untuk inspirasi ya bagus lah. Itu tapi kami tidak menganut yang demikian. Jadi kalau ada liputan aneka macam ya, saya mungkin manfaatnya aja monggo diambil. Kalau dibilang nih mas ya, mas apakah mas Joko sejak hijrah itu pernah kehabisan uang? Jawabannya pernah di fase laundry saja, fase pembersihan dosa-dosa. Itu bukan kehabisan lagi, nggak punya uang itu memang benar. Setahun setelah hijrah, jadi kalau ada yang hijrah jadi lebih baik, belajar sholat, belajar ngaji, meninggalkan yang jelek, terus jadi kaya itu saya boleh garis bawah ya. Entar itu, ada fase sebelumnya yaitu fase laundry. Laundry itu dibersihkan dosa-dosanya itu aneka macam lah, berhidup payah lah biasanya itu. Nah setelah itu baru fasenya itu mulai paling mungkin ya 2017 mungkin mas. Sejak saat itu kalau dibilang dompet kosong mas, rekening kosong nggak pernah. Ada fase mindset yang berbeda saat itu, menyadari bahwasanya kalau dulu fasenya segera kaya, segera bisa mentereng, ya apa caranya bisa ngece balik ya toh, yang dulu daftar namanya itu, ece balik gitu ya. Ternyata itu salah. Ternyata fasenya di mana kita sudah jadi lebih baik dan hijrah. Itu kalau kita nanti menemukan titik ini, saya inna sholati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau sudah tahu bahwasanya kita diciptakan hidup itu untuk Allah. Kita tahu kok berarti rezeki kita bukan untuk kita. Kita ambil secukupnya, kita sebar sebanyak-banyaknya. Di titik itu mas, kita mengerjakan proyeknya Allah. Quran surat Muhammad ayat 7.
Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan. Berarti kan mas jelas. Wah, ada angin gini mau COVID, kita buka cabang mas. COVID buka cabang, jadi angin ini orang yang gocek ikan lain. Nah di titik itulah rezeki itu kalau dibilang nggak ada hari kalau kok nggak ada uang tuh nggak ada. Rekening tuh ada terus. Cukup ya mas, saya nggak ngomong nominalnya berapa miliar, berapa nggak, tapi cukup pas butuh ya ada gitu mas. Kalau ditanya butuh itu ya ada gitu. Butuh berangkat umroh bareng itu ada gitu. Jadi ya kalau banyak nggak cukup kan sia-sia. Atau mas saya milih cukup aja jadi guru saya, kiai saya, mending cukup le daripada banyak belum tentu cukup katanya. Iya ding, saya pikir betul juga. Tapi sejak memikirkan tentang hajatnya Allah, maka bener mas, yakin itu memang beneran. Itu memang benar-benar kita kayak dijamin lah. Nanti pas sepi itu ya tinggal, insya Allah kok sepi itu. Value-nya itu namanya spiritual enterprise. Spiritual enterprise itu visi misi nilainya itu berdasar pada Quran dan hadis, kepada nilai-nilai yang diajarkan dalam Quran dan hadis dan nilai kebaikan agama. Sehingga kalau memang mau masuk di Kota Gede Jewelry itu, maka seleksi pertamanya adalah seleksi culture, seleksi nilai. Nanti ada tim sendiri mas yang menyeleksi. Jadi tim kami seleksinya dua. Satu as a professional, as a spiritual. Jadi asesor yang profesional itu ya nanti isinya ya cek portofolionya. Kalau misalnya dia seorang digital marketing, ya portofoliomu mana? You bisa menyampaikan nggak yang kemarin? Buktinya apa? Kompetensimu, sertifikatmu mana? Terus pengalaman memimu kayak apa? Tapi yang di sisi spiritual itu cek mas satu-satu. Ada namanya Ustadz Widodo, pimpinan yayasan dan pondoknya yang datang ke sini setiap kali interview ngecek. Ayo mas ngaji, cek ngaji. Nanti di grading level tilawati 1, 2, 3, 4 Quran. Boleh diterima asalkan bisa membaca Quran walaupun terbata-bata. Tapi kalau buta membaca Quran nggak boleh. Coret banyak. Nggak cuman portofolionya juga udah miliaran, coret tetepan. Nah buat apa? Tolong dia sendiri aja sama Allah nggak berani kok. Apalagi kita yang cuman makhluknya gitu kan. Logikanya kan dia loh sama pencipta aja nggak hormat. Pagi ora sholat, ngaji ora tahu, poso blas, tahajud ora tahu, nggak pernah sama sekali. Allah saja diginiin sama dia. Lah apalagi kita yang seorang owner yang cuman pelaksana. Jadi bukan untuk menakuti dan wah Mas Joko ini garis keras, bukan. Garis keras. Tapi kita punya value, nggak sama nggak apa-apa. Di dalam SDM kan PKWT gitu. Orang mau nikah kan, sampean seneng nggak sama saya? Seneng. Saya seneng sama jenengan. Ya sudah, saling ridho kita menikah. Kan nggak ada yang dipaksa. Harus menikah ya sama saya sama. Di Kota Gede Jewelry juga nggak dipaksa mas. Mas, mbak, tempat kami budayanya kayak gini. Penilaiannya ada 7-8 elemen. Mulai dari pagi itu subuh, berjamaah di masjid yang cowok, sholawat, duha, tilawati, apalan, sholat tepat waktu, terus berbakti pada orang tua. Itu banyak mas. Ada buku tahu buku Ramadan mas? Kami Ramadan tiap hari mas. Jadi kira-kira nggak siap ya nggak apa-apa, nggak harus masuk di tempat kami. Tapi kalau siap monggo silahkan. Jadi nggak ada paksaan kok. Secara waktu kita berkurang mas. Berkurang kalau misalkan 7 jam kita kerja gitu ya mas ya. Kan 8 jam kurang 1 jam kan berarti 7 ya mas ya. Itu yang 1 jam sampai lebih sedikit itu ya untuk ya ibaratnya kita kulonwun lah. Pagi itu sebelum memulai ya kita kulonwun ya Allah yang maha pencipta rezeki. Hari ini saya membawa tim saya untuk bisa mendekat pada panjenengan. Tolonglah diberikan rezeki. Itu kan kita membawa tim kita untuk dekat. Dan itu tanda tangannya orang tua loh mas, bukunya itu. Kalau dia udah nikah tanda tangan suami. Nggak ganggu. Ya kita memang waktunya berkurang, tetapi keberkahan kan tidak berkurang. Gak apa-apa, dunia suruh nunggu aja dunianya. Gak usah kita yang disuruh nunggu sama dunia. Gak usah saya suruh nunggu dunianya itu. Nggak mau saya mulai itu. Pokoknya ngaji dulu aja nggak apa-apa. Nanti 8:30 baru mulai kerja. Jadi nggak apa-apa ya mas, nggak ngaruh ke teman-teman. Productivity naik, bahkan penelitian kita 5 tahun terakhir, karena saya backgroundnya S2 saya ngambilnya itu di UGM, juga meneliti tentang perilaku, saya ngambil jurusannya SDM, itu perilaku. Tiap yang nilai spiritualnya baik, relatif korelasinya positif mas, korelasinya positif terhadap orang yang berkinerja tinggi. Jadi sekarang nyari orang yang kinerja rendah gampang, cek spiritualnya. Masing-masing orang di tempat kami punya pendamping spiritual dari pesantren yang kita bangun. Jadi pesantren itu sebagai pendamping spiritual mas. Jadi ini pesantrennya, ini perusahaannya, cara ngelolanya. Jadi kalau secara profesional dikelola atasan sama mentor, tapi yang spiritual ini sama Ustadz Dodo dan tim. Itu kira-kira mas. Jadi nanti di feedback seminggu sekali ngumpul buku. Ratau sholat ke? Telatan ke? Contoh gitu. Nanti bonusnya itu dikali semua dengan pencapaian spiritual. Bonus 3 juta kalau spiritualnya 70%. Dia nggak dapat apa-apa mas. Hangus bonusnya. Tapi pendapatan tetap dapat ya, kita nggak dolim ya. Minimal pencapaian bonus itu bisa dicairkan 80% mas. Kalau nilai spiritual 80%, cair 80%. 85 cair 85, kalau 90 ke atas cair 100%. Fair. Ada yang protes sih kemarin. Mas, masa bonus harus dikali spiritual? Lah gimana? Saya cuma kuliah. Bagian bagi rezeki, yang bagi kan yang punya Allah.
masa saya kan nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Oh iya, orangnya paham. Ya udah deh mas, nggak apa-apa. Katanya orangnya, ya udah deh mas, nggak apa-apa katanya gitu. Akhirnya besok orangnya tuh bagus mas itu. Menanamkan nilai-nilainya tuh diinstal ke dalam sheet. Itulah yang diminta banyak rekan-rekan. Kadang di SBC teman-teman relasi itu mas, diwangi mas. Nanti kalau ada installing nanti dari yayasan yang akan berangkat membantu untuk nginstal dari mulai awal sampai dengan nanti berjalan. Wah, ada semua KPI-nya. Itu spiritual tadi. Yes, betul. Dan kita hampir bukan pastikan karena bukan Tuhan ya. Tapi menurut penelitian empirik itu spiritual tinggi korelasinya positif. Ada sih yang pinter spiritual tiba-tiba ngapusi ada, tapi kan itu jumlahnya sedikit sih. Nah, kalau berkualitas kita itu barangnya mas, kan orang banyak pakai pemurnian ya, emas lokal, emas hasil tambang ilegal itu ya, yang harganya murah. Jadi supaya saya cepat kaya, gampang, saya pakai emas yang kualitasnya rendah, nggak jelas asal usulnya. Tapi kita tuh hanya pakai emas antam mas, toktil. Dan itu kami tuh, wah di Jogja tuh yang kayak kita tuh dikit banget mas. Mungkin Bakule itu yang jual suppliernya sampai heran, podo wae toh mas, sama saja toh mas. Kenapa jenengan harus? Karena saya butuh asbabul nuzulnya ini jelas gitu loh. Barang ini bukan dari barang ilegal, pencurian makam dan teman-temannya gitu loh. Harganya lumayan nih mas. 1,5 aja saya kalau mau cepet kaya gampang kok. Itu yang dari tambang ilegal 1,7 saya cuma beli 1,2. Tapi saya tetap pakai antam. Kalau bergaransi, garansinya paling panjang sampai 10 tahun mas. Mau pecah, mau retak, mau tak tuker baru kecuali satu tok garansinya nggak bisa cover, hilang. Kalau hilang nggak bisa kalau hilang. Kalau syari ya nilai-nilai kita tanamkan sehingga syari itu dilihatnya nanti keseharian teman-teman dan itu akan ngimpactnya nanti ke review kok. Review Google My Business-nya boleh dicek, review di marketplace-nya boleh dicek. Yang paling gede GMB sih mas. GMB itu ngecek pelayanannya tuh muncul. Dia kan spiritual enterprise kan dari ketulusan. Jadi nanti kelihatan pelayanannya tuh bukan karena uang gitu loh. Karena udah diajari ya kerjamu ya tinggal Gusti Allah gitu loh untuk dirimu sendiri. Dan tim kita itu nggak khawatir gitu ya kalau nilai-nilai ini wah nanti kalau misalkan Kota Gereja itu bertumbuh Pak Joko yang kaya. Enggak, mereka tahu kok uangnya untuk apa. Untuk pondoknya juga tahu. Mereka yang menyerahkan uangnya. Tahu alirannya berapa itu juga tahu kok. Kita lapor juga ke pajak, kita lapor juga ke Dewan Dakwah, kita lapor ke Basnas. Insya Allah ya berkualitas bergaransi syar'i itu penjabaran secara singkat mas. Nah, uniknya gini. Hampir 20% sampai 30% yang beli di tempat kita itu repeat mas. Nah jenengan kan lucu kan, masa cincin kawin repeat, dia nikah lagi apa dia cerai nikah lagi kan pertanyaannya gitu. Enggak, repeat dan tidak pakai biaya marketing mas. Nah kan repeatnya itu ternyata dari referensi mas. Orang yang cocok di tempat kami itu lucunya mas, uniknya cocok puas dia ngasih rating dan dia mereferensikan sayang yang nggak mau dikasih uang mas. Padahal ada fee itu 10% ditransfer nggak mau, maunya cuma dikasih ucapan terima kasih paling nilainya barang anduk, tumbler atau apa gitu, tas. Tapi kalau uang nggak mau, wow juga mas. Jadi saya udah kaya ngapain saya dapat uang dari jenengan katanya gitu. Ya kalau saya puas-puas aja gitu. Dan ada yang datang gini mas, pelayanan grup sepeda gitu ya, grup apa bapak-bapak emak-emak mampir lihat nggak beli. Tetap dilayani dengan baik, boleh minum tuh, minuman makanan itu saya sediakan semua gratis, ngelak ya minum aja kalau haus. Rugi nggak mas? Enggak rugi, sedekah rugi loh. Lah dia yang mampir minum tok gitu mas, besoknya tuh keluarganya tuh kesini. Jadi kadang jangan dibayangkan kalau new market, new campaign, enggak selalu gitu. Ada CRM yang jalan, ada referensi yang siluman, kami nyebutnya itu referensi goib, itu ada beneran di tabel kami namanya tuh teman, ya, dalam tanda goib itu. Karena pelayanan yang ngetulus itu akan mendatangkan customer yang referensi yang tulus juga. Jadi ya ada gitu mas. 20-30% loh mas. Banyak itu kalau untuk kayak gini. Nah, yang sudah nanti kan bisa repeat untuk yang di upsell ke yang fashion. Yang punya bisa dibenerin yang di rumah. Jadi kan nggak cuma jualan. Orang taunya cincin kawinnya doang mas. Sebenarnya enggak. Kita jualannya banyak hal. Ya bisa dijuali liontinnya. Bisa dijuali apanya. Beliannya doang ganti di rumah gitu kan bisa. Kadang kita kampanyenya cincin bekas, perhiasan bekas jadi cincin baru. Bisa. Kumpulinnya bawa sini, saya lebur, saya kadar, nanti kita sampaikan kadarnya ini, kita beli dulu selesai, jual putus, nanti baru kita pakai akad yang baru. Enak mas, ada lagi. Ya banyak sih pertanyaan tuh. Mas kan nggak orang Indonesia nikah tiap hari, tapi Mas Joko kok jualan tiap hari? Itu nggak cuma jenengan yang pusing. Banyak yang nanyain itu ke saya. Oh iya, pasti. Konsumen itu bagi kami selalu jadi ingatan positif ya, karena dialah konsumen pertama kami. Konsumen pertama namanya Mbak Pita dari Kalimantan, kalau Mbak Pita lihat ini ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah ngelarisi. Karena konsumen pertama itu nggak ada rating mas. Nggak ada review, cuman modal upload doang sesuai blueprint. Tadi saya upload kan, urutannya saya beli itu. Dan lucunya itu nggak nanya, ini yang udah pakai ada nggak ya, ratingnya mana itu nggak tanya. Untungnya dia nggak tanya.
Kalau tanya saya juga bingung. Ini mau jawab apa gitu ya. Saya juga, Mbak, saya baru jualan pertama ya. Saya ngomong. Kemarin itu beliau ngirim ke sini, saya gratisin cincin berliannya, saya kasih semua Mas. Gratis. Sampai kapanpun tak gratisin Mbak itu. Sampai gitu saya. Ini Mbak Pita namanya itu. Itu customer pertama dari Kalimantan. Beliau kerja di tambang di daerah Kalimantan. Mungkin usianya sekarang ya mungkin 35 sampai 39 tahun lah sekarang. Masih diingat itu. Jadi customer awal itu nomornya masih saya pegang Mas. Jadi yang tahun pertama kedua itu kan masih pakai HP pribadi. Itu kalau ngechat langsung fast respon jam berapapun saya balas selama saya masih melek ya dan nggak sholat itu saya balesin, rata-rata saya gratisin Mas. Mau tukar cincin sekalian po Mas, Mbak, gratis nggak apa-apa. Kok baik katanya gitu. Iya, karena dulu jenengan udah ngelarisi pertama kali. Customer tuh masih saya ingat kok itu. Sebenarnya tidak harus sih, tidak harus dengan levelnya pesantren. Kadang juga mungkin rumah Quran, kadang juga mungkin tidak harus. Kalau misalkan Mas saya kan awal, saya kalau bangun pesantren itu izinnya yang Kemenak juga repot itu kan. Burung izin TPQ-nya, izin rumah Qurannya, belum pengajarnya lebih dari 10. Nah, untuk mengawalinya bagaimana ya? Cukup kalau dulu kami mengawalinya dengan ngopaini santri itu cuman berapa santri Mas? 3, 7 itu ngaji di rumah. Ngaji di rumah, di tempat usaha itu mulai ngaji rutin, panggilin ustadz 1. Nanti ustadznya itulah yang ngasih nasihat ke santri, otomatis itu juga nasihat ke kita. Hatinya lembut kok Mas. Kalau ngopaini santri itu hatinya lembut. Pasti Allah akan lembutkan kok. Kalaupun nanti orangnya tuh marah. Dulu saya pemarah, saya tukang marah gitu ya, saya tegas itu. Ngopaini santri itu kenapa ya? Saya bingung ya menceritakan, tapi Allah yang melembutkan ternyata. Jadi lebih lembut. Terus integrasinya apa harus nggak banyak rekan-rekan yang pakai rumah tahfidz bisa. Ada juga rekan-rekan nggak mampu sama sekali ngelola rumah Quran, itu kerjasama sama yang sudah jalan. Mas, boleh nggak saya support? Boleh. Nanti tolong ya kasih siraman rohani ke tim kita kan bisa Mas. Jadi mulai dari yang sederhana gitu, nggak harus yang repot-repot. Karena di dalam hadis itu tertuliskan Mas, amalan kita akan terputus kecuali 3 hal. 1, itu adalah anak yang soleh. 2, ilmu manfaat. 3, amal jariah. Saya memilih pesantren dan sedekah itu karena itu mencakup ke dalam banyak hal yang sudah tertera di dalam Quran dan hadis. Dan itulah yang saya cuman mampunya itu Mas. Kalau saya mampu berjihad, saya ngerakit aja nggak bisa gitu ya. Dalam tanda petik ya. Saya berjihad fisik saja terbatas. Kenapa itu ya? Pesantren dan sedekah itulah itu bisa membuat kehidupan itu jadi lebih baik karena ada ilmu yang manfaat Mas. Ada juga anak yang soleh, otomatis anak kita Mas itu nggak ikut ke pesantren sebenarnya, ada pesantrennya sendiri, tapi lambat laun dia rasanya jadi lebih soleh daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena saya 10 tahun ya, itu sekarang lebih sering ke masjid tanpa saya minta. Terus istri lebih soleha. Terus keluarga juga nggak ada yang lempar-lemparan piring. Kalau ada masalah ya kecil-kecil nggak pernah tuh sampai ada ke pengadilan agama itu ya nggak pernah. Keluarga besar juga bisa tersatukan dengan pesantren Mas. Ada kajian doa mendoakan leluhur itu juga bisa. Jadi gede banget manfaatnya Mas dunia akhirat pesantren itu. Walaupun mungkin hanya rumah tahfidz tok misalkan kecil mampunya tuh bikin gitu. Karena itu luar biasa banget lah. Jadi amal jariahnya dapat, dunianya juga dapat. Dan apakah kita mengantarkan kita ke surga? Ya semoga insya Allah. Karena bukan tentang jalannya mengantarkan ke surga Mas. Orang baik pun belum tentu. Orang jelek pun belum tentu tidak masuk. Tapi hanya satu yaitu ridho Allah. Maka bukan saya menuju, itulah jalan menuju surga, saya bukan. Itu hanya saya berdoa ya Allah, semoga pesantren dan sedekah ini jadi panjenengan tuh ridho sama saya aja. Kalau Mbah Nun, guru saya, MH Ainun Najib, itu berpesan, Gusti Allah nggak marah aja sama kamu tuh alhamdulillah Mas. Gitu. Udah, Allah aja seneng sama kamu alhamdulillah Mas. Udah itu targetnya itu aja. Nanti surga itu urusan belakang. Karena kalau Allah suka, apa ya kamu mau ditaruh di neraka kan nggak mungkin. Kalau Allah tresno kan masa ya ditaruh di neraka. Jadi tugas kita ya menyenangkan Allah saja. Kehidupan kita, usaha kita, pesantren itu kan hanya wasilah tok saya orang yang kotor. Jadi saya mengakui saya bukan orang yang baik. Maka ya pesantren sedekah itulah yang jadi penebus masa lalu saya yang dulu ya nagihi dengan brutal. Jadi debt collector, main kartu kredit, kerja di bank ya itu. Saya pengen menebus itu sih Mas. Jadi salah satunya itu lebih ke mindset Mas. Mindsetnya bahwasanya bisnis itu berasal dari mindset owner. Jadi kalau bisnisnya nggak baik-baik saja, jangan mudah menyalahkan bisnisnya. Itu adalah fase dalam mentoring bisnis. Bisnis salah, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Yang salah bukan bisnisnya, pasti ownernya. Yang ownernya di mana salahnya? Mindsetnya nomor 1 dicek. Sebelum ngecek dia belajar di mana, mindsetnya bagaimana. Kalau mindsetnya mengembangkan harus dengan hutang, itu repot Mas. Padahal banyak bisnis yang bahkan bisnis itu tidak harus dibuka dengan memproduksi barang sendiri. Bisa jadi how to run, materi pertama dalam mentoring bisnis kan how to start. How to start ya bagaimana memulai, nggak harus punya produk kan. Bisa kerjasama dengan yang lain, kongsi kayak saya pinjem, saya jualin. Yang penting kan dapat cash. Kalau mindsetnya benar. Nah, tapi kalau riba, memang riba menghancurkan Mas. Tetapi bukan sepenuhnya salah ribanya. Riba itu ada.
Tapi kalau nggak dideketin kan nggak apa-apa. Bukan kan kita kalau suruh menghancurkan riba kan repot. Kita harus jadi DPR dulu, kita bikin peraturan dulu, kita harus jadi presiden. Nggak nutut waktunya. Kan DPR-nya juga harus bisa kita pegang semua dulu kan nggak nutut mas. Ya paling tidak kalau memang riba kita berjuang, edukasi teman kita, sahabat, keluarga kita. Konten kayak gini kita edukasi mas. Kalau mentokan itu mas, berjuangnya membebaskan orang yang kena riba. Saya mas juga ada di yayasan ada fitur untuk membebaskan orang yang kena riba, itu juga termasuk. Tapi kan kemampuannya seberapa toh mas? Jadi kalau bisnisnya hancur gara-gara riba ya salah satunya mindsetnya orangnya itu yang mendekati riba juga. Sebenarnya nggak harus didekati pun nggak apa-apa mas. Tempat pelacuran mohon maaf akan ada terus kok mas itu. Mau dibuntel, mau dibungkus kayak apa. Dan kita mau nutup akan sulit. Kalau sistemnya tidak komprehensif untuk menutup negara itu. Tapi kalau kitanya nggak mendekat kan jadi nggak masalah. Ya kita tetap berdakwah ya supaya itu tidak ada di lingkungan kita, itu penting supaya nggak muncul azab. Nah jadi kalau ditanya itu menghancurkan ya menghancurkan mas. Dan pengelolaan itu juga tidak harus riba karena berhutang. Pintunya kan gitu. Hutang karena tidak bisa mengelola uang. Kenapa tidak bisa mengelola uang? Kan 5 way caranya. Ya karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Kenapa pengeluaran besar daripada pendapatan? Ya karena tidak di budgeting dan planning dan hawa nafsunya mungkin besar. Belum saatnya memiliki, tapi sudah memiliki. Belum saatnya beli, sudah beli. Saya rumah itu baru dapat itu di ujung tahun berapa gitu mas. Saya sampai 2019-2020 mas. Padahal usaha itu ada sejak 2015. Iya, uangnya untuk apa? Ya muter bisnis. Mau bangun rumah itu, wah beli dagangan, mau beli mobil, wah kayaknya beli toko dulu deh katanya. Jadi akhirnya tertunda sampai 5 tahun, akhirnya istri, oh sudah saatnya mas. Itu pun pondasi doang mas, udah tinggal lagi. Nanti bangun tembok gitu ya, belum dipinish tinggal lagi. Sampai orang buta aja lewat tahu progres saya belum selesai mas. Orang buta itu berangkat ke masjid, mas kok nggak selesai rumahnya gitu kan. Pak lah jenengan kan nggak lihat, jenengan kan buta gitu. Ya kan saya dengar dari warga katanya gitu. Masya Allah, orang buta aja tahu saya tuh rumahnya nggak selesai mas. Karena fokusnya pengembangan uangnya untuk pengembangan bisnis. Itu pesan guru saya sih memang. Kalau memang sudah pantas beli nggak apa-apa, tapi kalau belum jangan. Metode menggabungkan dan mensinkronkan antara spiritual dan bisnis ya. Metodenya supaya bisa sinkron, supaya bisa harmoni antara spiritual dan bisnis. Itu karena kita POV-nya adalah kita sebagai karyawan mas, bukan sebagai owner. Sekali lagi coba kita bayangkan sebagai karyawan. Saya jadi karyawan dan rekan-rekan saya itu di bank mas. Dan yang main kartu kredit dan kerja sampai pagi sampai malam, itu POV-nya mas, capek mas. Luar biasa, capek, tenaga, fisik, perasaan, habis mas itu. Mau saya berkata kasar ya itu, cepat mati muda mas itu. Kenapa? Dihabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Coba. Saya dulu di bank itu pulangnya paling gak sih jam 7 loh mas. Berangkatnya jam 7 mas, 12 jam. Gajinya 7 jam. Gajinya 7 jam, kerjanya 12-13 jam. Terus. Dan itu juga tidak hanya untuk perbankan. Untuk yang di Jakarta, wah lebih parah lagi. Saya kerjanya sampai jam 9 malam, belum perjalanan KRL. Karena tim saya banyak yang dari Jakarta, jadi tahu kisahnya. Dan orang pada masuk ke sini mas, itu bukan untuk mencari sengsara. Kalau sudah harmoni antara spiritual dan bisnis itu bisa diharmonikan, orang itu mendapatkan yang namanya ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulubuhum. Hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tentram. Jadi kalau disangka tidak bisa tentram antara ini spiritual, ibadah dengan kerja, justru kalau konsinkron tenang mas, karena dijamin ketenangannya. Orang mau belajar, mau kerja, yuk mengingat Allah dulu, ngaji sih. Orang maya sholat ya sholat, puasa ya bareng-bareng puasa, buka puasa ya bareng mas dicepak-cepake. Terus gak bisa ngaji diajari ngaji, gak bangun subuh loh mas ditelepon mas, ada yang bagian nelpon bangun subuh. Lah apa ora kehidupan fabi ayyi rabbikum atukadziban tuh ya untuk orang-orang yang pikirannya waras gitu ya. Apakah tidak keras mas? Untuk yang frekuensinya berbeda. Kalau yang arahnya sudah dunia, udah nggak bisa. Berarti kita nggak bisa memaksakan karena hidayah itu hanya Allah yang punya. Jadi ya sinkron mas, alhamdulillah sinkron. Geger mas, geger pertamanya pasti geger. Tapi kalau sudah jalan kan merasakan, oh ternyata gini, ada yang berpisah saja penuh dengan tangis. Kan diminta suaminya ya udah kerja 4 tahun gitu ya. Terus ikut suaminya. Saya ngomong di syariat jangan harus ikut suami mbak berbakti. Ditinggal sambil nangis itu. Doa bersama pisah. Jadi, dan mereka boleh usaha sendiri, boleh silahkan. Saya persilahkan kok. Jadi sinkron, insya Allah sinkron mas. Bisa. Target dong. Jadi jangan dikira kalau misalkan nanti kan innallaha ma'as-shabirin itu terus sabar, ownernya sabar, kalau nggak target sabar, nggak kayak gitu. Justru Islam tuh mengajarkan etosnya kerja tinggi. Tertuliskan hadisnya, jelas di Quran hadisnya jelas. Dan Allah, Rasul dan orang-orang mukmin melihat kerjaan kalian kan cetok. Jadi saya ngomong loh Allah loh Rasul yang sudah wafat itu beliau nggak wafat lo lihat kerjaanmu.
Allah ya lihat masuk kamu kayak gitu kerjanya. Dan itu berlaku profesional mas. Contoh nih ya, sales. Untuk magang, contoh harus 3 bulan target sekian ratus juta. Magang aja targetnya sekian ratus juta. Lolos ya diangkat, enggak lolos ya enggak diangkat. Tapi kalau lolos ya ini 80% tapi spiritualnya 95, angkut mas, enggak apa-apa. Karena kurang. Tapi kalau ini pencapaian 30% spiritual 100 saja itu enggak masuk. Artinya spiritual dia catatan saja mas pasti. Kalau spiritualnya genah baik, pasti ini tuh naik mas. Ngikutin pasti. Contohnya ya mas ya, ini korelasinya ya biar mudah. Orang yang tahajud, tim kita yang tahajud, relatif dia curhat sama Allah lebih. Otomatis dia ketika bekerja lebih tenang. Orang yang rajin untuk berpuasa, dia nggak banyak marah. Dia bisa menahan amarah. Orang yang bisa deres Qurannya tuh baik. Secara penelitian, dia lebih teliti dan laten. Masa baca Qurannya asal-asalan kan nggak. Ada aturannya, dia patuhi aturan. Orang yang terbiasa itu bersedekah dan membantu, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan rasa syukurnya akan bertumbuh. Nah, otomatis kan ada korelasinya mas antara spiritual dengan profesional. Itu korelasinya di situ. Ini yang kita kembangkan penelitiannya dan jadiin tools. Yang itu banyak kemarin diminta, saya belum kasih yang ini. Kalau yang ini udah detail yang ini. Ntar kalau udah jadi baru saya kasih. Kalau implementasi aja, oke lah. Ada KPI ada, tapi yang standar, tapi yang benar-benar detail, itu masih dalam tahap beta. Jadi awal saya ya buruh cuci truk sama bis, mobil itu ya. Orang lain pada pacaran, saya nyuciin motornya gitu lah kira-kira gitu. Jadi pas berlangsung ya itu jadi debt collector mas. Jadi awalnya saya malah jadi debt collector. Kalau jenengan tahu bank pelecet, kalau orang Jawa tuh ngomongnya bank pelecet, bisa disebut bank titil atau bisa disebut bank harian. Jadi saya di sana tuh jadi kolektor menagih 250 nasabah dalam setiap hari. Saya 10.000 mas, 20.000, 50.000, jadi sampai apal saya sekarang yang wajah-wajah punya utang dan enggak wis itu di luar pikiran lah itu saya wis lihat itu utangnya akeh itu sapal itu sampai nagih mau diacungi apa parang itu ya nagih terus nggak ada nagih kita diajari untuk eksekusi barangnya padahal itu ilegal ya salah. Jadi astagfirullah saya mikir hidup saya kok gitu dulu ya, jadi sangat-sangat mas. Jadi awalnya kalau ditanya apa ya saya debt collector koperasi tidak pakai syariah, koperasi konvensional. Gimana yang lihatnya ya? Ya, kalau utang dia syariah mending mas. Dia diberkahi ketenangan sama Allah. Tetapi kalau dia utangnya itu riba, apalagi bank pelecet, pasti tidak pernah bisa yang namanya tenang. Ngobrol, ketemu, makan, mau tidur, mau berjumpa gitu ya. Main bareng ini gak bisa tenang wajahnya itu. Karena ya Allah memerangi riba, itu jelas. Jadi orang yang dibenci sama Allah dan Rasulullah mana bisa dia tenang hidupnya. Dia ngomong, aku tenang kok mas. Nggak bisa. Wajahnya tetap gak tenang. Tukang cuci truk bis itu 3 bulanan ada sampai 6 bulan mas. Terus bank pelecet itu ya, itu saya 3 bulan 4 bulan karena ditegur Allah kecelakaan motor 2 kali. Jadi saya memutuskan untuk wah kayaknya ini Allah menegur saya lah, itu bukan jalan yang tepat. Jadi kalau ada pemirsa penonton yang melihat ya saran saya leren mas. Istirahat atau jadi debt collector yang riba lah. Kalau misalkan KJKS itu ya kan dia syariah ya, bank syariah memang ada versi, tapi saya menyarankan tetap untuk menyudahi pekerjaan yang seperti itulah. Baru kuliah S1 karena UIN keterima nggak ada duitnya, alangan lagi orang bapak angkat malah kena alangan jadi nggak bisa, harus dapat beasiswa full S1 dari guru ngaji. Waduh ini S1-nya nggak jelas nih, saya mikirnya grade-nya grade B gitu ya. Nggak apa-apa lah saya terima aja gitu ya. S1 sampai selesai, alhamdulillah full. Di sana memang basic entrepreneur jadi diajari banyak hal. Walaupun saya mikirnya wah ini kayaknya kok kampusnya B gitu ya. Ternyata di dalamnya bagus banget. Namanya Widewi Waha kalau di Jogja namanya. Itu nggak begitu terkenal tapi entrepreneurnya bagus banget. Saya anak kelima dari 5 bersaudara mas. 1, 2, 3 itu Norgianto, Normiati, Norgianti, semua ada nurnya. Saya sendiri yang nggak ada nur. Saya pernah bertanya kenapa saya kehilangan cahaya, saya bilang gitu kan. Apa cahayanya habis gitu ya. Ternyata yang 3-3-nya nur itu mas, yang dipasangi kata nur itu nggak ada yang kuliah. Nggak ada yang mampu unlock the limit sampai dengan pendapatan yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa kuliah sampai S2. Saya terus merenung gitu, saya tanyakan itu kan ke orang tua. Ternyata bapak sebelum meninggal dan dalam kondisi yang mungkin sudah tidak bisa melihat, itu punya ikhtiar terakhir punya anak saya mas itu. Jadi saya tuh diikhtiarkan di saat bapak saya tuh hampir nggak bisa melihat. Saya bertanya-tanya dan saya baru berjumpa ayah saya di dalam mimpi baru tahu gitu ya. Ketika pulang umroh jadi tahu saya bisa ngobrol sejenak mungkin hanya berapa detik. Karena di dalam kitab Ar-Ruh kayak itu Qayyim al-Jauziyah kan kita bisa jumpa dengan orang yang meninggal.
maka saya jumpai, saya tahu jawaban itu. Karena yang pakai nur itu ya tidak bisa kuliah, kehidupannya belum terangkat derajatnya Mas, sehingga yang namanya Jokowi alhamdulillah Allah wasilahkan bisa naik. Jadi kenapa kok menggebu-gebu harus sukses ya? Kalau jujur jawabannya Mas, itu pasti jawaban jujur saat itu capek miskin Mas, betul. Karena dengan miskin itu orang tua diinjak-injak harga dirinya, keluarga kita tidak dihargai, kita tidak bisa melihat orang tua kita tuh bahagia karena kecukupan, harus mengais rezeki dengan sangat berat. Maka saya mikir ini kalau saya jadi kayak gini, saya dulu tahunya ya kuliah itu kaya gitu Mas. Karena saya melihat memang ada yang nggak kuliah tuh jadi kaya raya dan luar biasa Mas. Tapi saat itu mindsetnya kan tahunya kan ini hanya satu gerbang ini supaya kaya. Saya mungkin harus ketemu sama orang-orang yang lebih daripada saya itu lewat kuliah. Makanya saya pengen banget, ternyata harus jujur ya, kuliah membuka jalan, tetapi tidak sebagai wasilah untuk kita jadi menemukan ilmu dalam berbisnis yang lebih lanjut. Itu sekolahnya ada sendiri ternyata. Tapi membuka Mas, membuka mindset, ketemu dengan temen kuliah, bapaknya kok usahanya bagus, jadi kita tahu main ke rumahnya belajar, kan bisa kayak gitu. Tapi bukan dari materi kuliahnya yang lempeng itu terus tiba-tiba saya pikir keluar kan langsung jadi manajer Mas, urusan manajemen kan saya gitu ya. Ya kita harus jujur karena kan nggak tahu ya. Saya diminta milih akuntansi atau manajemen, ya saya pilih manajemen toh. Wah kalau lulus kan saya manajer gitu ya. Ternyata ilmunya kepake jauh setelah kita lulus baru kepake ilmunya. Jadi seberat-beratnya ya, kalau emak itu sempat mengalami masa kejayaan saya SD. Emak saya mengalami masa kejayaan jualan sarung bantal namanya Mas. Sarung bantal itu ambil dari langsung pabrik, distributor utama, nanti diantarkan ke Klaten, Kartusron, Delanggu, Klewer, Pedan itu sampai apal saya rutannya. Karena saya ikut, belum laku udah saya mintain jajan, saya jadi ikut. Jadi saya juga anak durhaka saat itu. Terus benar-benar nggak mampunya itu ketika sudah mulai SMP, itu emak saya dikhianati sama yang punya pabrik dan distributornya. Jalurnya diambil Mas, tanpa rasa belas kasihan diambil, dicek langsung, disupport. Akhirnya mama nggak punya penghasilan saat itu. Dan kita hidup itu ya dari meminta ke saudara. Mungkin nggak ada motor ya Mas ya, kita pakainya cuma sepeda sama jalan kaki. Jadi untuk makan, saya harus datang ke rumah saudara-saudara saya itu keliling satu-satu Mas. Satu-satu datang, itu kadang suruh yo ngepel dulu Kak, nyapu dulu itu. 2 jam baru saya makan. Kadang 3 jam itu datang jam 12, makannya mungkin setengah 3. Itu sambil dimarahi, dimaki. Walaupun semua yang saudara yang menghina itu, detik ini pun tidak ada yang saya balas dengan kejelekan. Semua saya balas dengan kebaikan. Datang sakit ya saya obatkan. Anaknya tidak ngasih uang ya saya kasih uangnya. Saya kasih sembako, pakaian saya belikan. Di titik itu banyak yang menangis karena kejelekan dibalas dengan keburukan ya. Apa bedanya kita dengan mereka? Jadi saya balas itu dengan kebaikan karena saya punya kiai ngajari sejatinya manusia ya kita. Apakah kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi 100%? Nggak bisa. Setidaknya kita nyontoh satu aja tuh yang bagus dari Kanjeng Nabi. Ya orang buta misui terus Mas. Itu ya didulang terus Mas, disuapin. Saya teringat kisah itu ya saya praktekkan. Ternyata benar. Kedamaian itu muncul di saat kita memaafkan dan berbuat baik pada orang yang paling berbuat jahat. Jadi titik paling rendahnya ya sampai ngais apa ya. Sudah gitu emak saya itu pas saya kuliah nggak punya uang, emak saya sakit, sering jatuh sakit Mas, masuk rumah sakit karena operasi usus buntu kayak itu, masuk karena hepatitis dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah lebih sehat 73 tahun, saat itu malah sakit-sakitan. Jadi apa yang membuat saya yakin kalau bisa jadi pribadi yang sukses dalam tanda petik, sukses itu di keluarga kami adalah bisa membantu Mas, bukan memiliki barang yang mahal, mewah. Bukan. Bahkan kami nggak pernah posting sama sekali. Satu pun kami nggak ada yang posting. Dan saya melarang semua keluarga untuk posting. Flexing aneh-aneh nggak mau. Saya pakai aja, tapi tidak untuk diposting. Karena memang kami tahu bahwa orang tua selalu berpesan ketika mau tidur itu, apa ya, emak tuh ngelus dan sambil sedih itu, kan nggak bisa nyekolahin ya. Kan putus sekolah ya, harus mencarikan orang tua asuh itu. Tenang lah, sesuk kita jadi wong gede. Itu teringat terus itu, sesuk jadi wong gede. Ingat ketika mau tidur itu gitu. Dia, kalau dibilang perannya tinggi ya, tinggi banget Mas. Luar biasa. Kalau sekarang kan udah enggak ya, tapi kalau maghrib saya sempatkan kalau pagi itu saya bagi waktu. Kalau pagi itu untuk ibu, di emak itu makan, memang saya berdua aja sama emak. Saya izin sama istri untuk kalau hari apa gitu saya makannya sama emak. Udah enggak sama istri lagi. Tapi kalau subuh itu sama istri ngaji. Tapi kalau ada subuh, misalkan jam 6 itu ya gitu. Saya ada waktu tetap quality time sama emak itu. Mana yang mau kiri kayak kejajan ke pasar mana gitu yang disukai saya antar. Dulu nggak ada kendaraan ya, masih ada mobil ya. Sekarang ada mobil ya. Alhamdulillah kita antar. Jajan senengi itu Mas. Saya tuh rutin tuh. Jajan apapun sambil beli apa. Paling nggak seberapa tuh Mas. 50.000, 100 aja udah dapat makanan udah banyak. Jadi juga dari kakek juga sama. Kakek juga berpesan, dan memang kakak saat itu seorang apa gitu dibilang kiai bukan Mas, tapi tokoh masyarakat, pemuka agama iya. Jadi sering dimintai untuk ngaji, doa mengobati orang yang sakit, ruqyah kalau zaman sekarang namanya ruqyah. Kakek juga datang dari Lampung menyampaikan kalau sesuk dadi wong gede nih.
Itu juga sama pesannya tuh. Jadi afirmasi positif dan doa itu yang dipanjatkan dari orang tua saya, dan kakek saya memang tidak putus Mas sampai usia 70 tahun. Itu puasa Daudnya nggak putus. Sampai dengan usia 80-an menjelang 80 baru kakak itu sakit. Terus setahun tidak puasa Daud baru beliau wafat. Tapi sebelum wafat juga ndongake terus. Jadi saya yakin apa yang jadi kesuksesan dalam arti bisa berbagi manfaat itu bukan dari kita Mas. Jadi tidak ada kita bisa sombong, nggak iso. Kita hidup baru 20 tahun, paling 34 tahun Mas. Tapi riadoh orang tua kita, leluhur kita kan lama Mas. Puasanya kan nggak tanggung-tanggung Mas. Seumur hidup Daud itu kan langka. Dan mbak-mbak saya yang tidak kuliah itu, yang saya sebut 3 Nur tadi itu juga masih puasa Daud Mas. Bahkan di Mekah masih puasa. Bahkan Mutawif minta tolong untuk dihentikan puasanya Mbak. Itu namanya Mbak Nurmiati. Itu mengantarkan saya emak ke Mekah itu Daud Mas. Padahal itu disarankan tidak puasa saat umroh. Tapi Mbak saya masih baru tahu Mutawif itu terakhir. Jadi peran orang tua, kakak itu memang pendidikan mereka rendah, tapi apa ya, support doanya yang luar biasa. Kecil ya Mas ya, kalau diajari jualan itu kan emak dari jualan SD, jadi saya udah diajak emak itu, walaupun omsetnya ya, kalau saya ngitung ya saat itu mungkin emak saya itu tahun 95 mungkin ya, satu hari mungkin 500.000 kali Mas ya, itu kalau saat itu lumayan Mas. Jadi kalau beli emas itu seminggu sekali bisa Mas beli emas. Jadi dibayangkan ya, 500.000 95. Dan itu hanya butuh waktu 3 jam Mas, sampai 4 jam. Siang udah pulang. Itulah yang menjadikan ditikung sama kompetitor ya. Itu ikut dagang, ikut nego itu saya kan di sampingnya terus. Bareng emak itu, karena emak dilamar 3 orang tidak menerima berbagai macam background, dan memang saya mau membesarkan anak ini sampai jadi tidak mau menikah. Jadi ngikut itu ya, saya ikut belajar, ikut nego gitu. Ikut ngedoli Mas, yang ngambilin kapal bantalnya di saat saya masih di kelas 4. Ya, bismillah, saudara-saudaraku, rekan-rekan yang sekarang sedang merintis, terutama bukan dari warisan, terutama dari pejuang keluarga, terutama dari orang yang miskin tidak punya, dompet boleh tipis, tapi semangat dan keyakinan harus tebal ke Allah SWT. Jadi apa yang sekarang sedang benar-benar berat di masa teman-teman sekarang ya, itu adalah kisah manis untuk yang akan datang. Tidak ada orang yang besar lahir daripada orang yang masa lalunya itu penuh perjuangan. Nggak ada. Semua orang besar rata-rata hidupnya penuh dengan perjuangan. Dan jangan pernah mulai sebelum kita mengetuk pintu rezekinya Allah. Saya mau mulai dengan riyadoh, maka saya menyarankan teman-teman ya, menyarankan riyadoh dulu, minta sama Allah dan menghamba turun serendah-rendahnya jadi seorang hamba, supaya Allah itu memberikan kita jalan yang terang. Jadi bukan memulai dulu, kalau mentok baru ke Allah. Insya Allah selalu ada jalan untuk orang-orang yang mau memperjuangkan agama Allah dan mau ngurusi hajati Allah SWT, dan tetap semangat. Saya Joko Ardianto, CEO dan founder Kota Gereja Waleri Group dan juga pembina Yayasan Riyadhul Jannah Indonesia yang beralamat di Jalan Palagan, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.